Nama saya Irsan Pranaputra dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa untuk pagi hari ini kita akan coba menganalisa berbagai pair ya, mulai dari Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, kemudian pergerakan harga minyak mentah dunia dan juga pergerakan harga emas. Dan seperti biasa untuk analisanya nanti kita dasari dengan dua metode. Pertama kita akan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, dan juga kita akan coba lihat pergerakan harga secara teknikal analisa. Seperti apa tren dari berbagai pair tadi, dan di mana support resisten, dan di mana area-area terbaik kita untuk masuk pasar. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya, baik yang dari channel YouTube Indonesia, teman-teman di ruangan saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung saja saya izin share screen ya. Ya, kita akan coba lihat kan untuk data ekonomi hari ini. Hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022. Ya, untuk sesi Asia pagi hari ini, teman-teman, memang tidak banyak ya data yang dirilis tadi. Namun memang ada beberapa yang pengaruhnya masih saya lihat low impact ya. Tadi ada sentimen konsumen Westpac ya di Australia, kemudian kepercayaan usaha NAB untuk bulan Juni di Australia juga, dan sudah dirilis semuanya, dan pengaruhnya sekali lagi masih tergolong low impact terhadap pergerakan harga. Kemudian nanti siang di sesi Eropa ini juga ada beberapa data yang akan dirilis ya. Sebagian besar adalah pidato ya dari pertama pidato anggota MPC ya untuk Inggris, kemudian juga pidato dari Buba ya, ini adalah pejabatnya Euro Central Bank. Dan untuk data yang paling penting nanti sore adalah data sentimen konsumen ZEW untuk bulan Juli ya. Kalau kita melihat angkanya masih di bawah 0 ya, jadi sentimen konsumen ini ngelihat perekonomian di Euro ya selama 6 bulan ke depan. Kalau angkanya di bawah 0 itu artinya jelek ya, 6 bulan ke depan untuk ekonominya, dan jika angkanya di atas 0 itu bagus. Kalau kita melihat dari datanya malah makin turun, sebelumnya minus 28 indeksnya, dan diprediksi untuk bulan Juli ini di angka minus 3,8. Nah, untuk data ini pengaruhnya medium sampai dengan high impact, mempengaruhi pergerakan Euro. Jadi teman-teman yang trading Euro dan pasangan, perhatikan rilis data ini. Kemudian juga nanti malam, ini juga ada beberapa data di sesi Amerika Serikat. Namun saya lihat untuk pengaruhnya masih low impact, artinya memang hari ini tidak banyak data ya yang akan dirilis yang akan mempengaruhi pergerakan harga. Hanya satu data tadi di jam 4 ya, terkait dengan sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman. Dan coba kita lihat untuk data besok ya, untuk hari Rabu. Ya, hari Rabu ya, untuk besok hari itu yang lebih banyak datanya yang akan dirilis, terutama nanti di sesi Eropa, di negara. Untuk kuartal-kuartal datanya month on month, kemudian juga years on years, semua data dirilis besok. So, teman-teman yang trading sterling mungkin besok fokus ya untuk data ini, dan semuanya akan dirilis jam 1 siang. Kemudian juga malam harinya, hari Rabu besok, ini juga ada fokus pasar. Pertama ada inflasi di Amerika Serikat yang akan dirilis jam 19.30. Kemudian juga ada data terkait dengan keputusan inflasi atau suku bunga ya, suku bunga dari Kanada yang diprediksi naik. Sebelumnya 1,5%, diprediksi ada kenaikan di angka 2,25%, ada 75 basis point kenaikan dari suku bunga di Kanada. So teman-teman yang trading Kanada besok juga ini perhatikan rilisnya. Saya pikir itu ya untuk data ekonomi hari Selasa ini sangat minim datanya, dan besok hari Rabu besok ada lebih banyak data yang akan menjadi fokus pasar. So kita langsung coba melihat pergerakan harganya secara teknikal ya teman-teman. Ya, kalau kita melihat sekarang indeks dolar ini sudah naik ya, melebihi harga tertingginya atau level tertingginya di minggu lalu. Kalau kita lihat minggu lalu untuk pergerakan indeks dolar bermain pada level 105.5 itu harga tertingginya,
Namun tepatnya di tanggal 5 Juli ini pergerakan harga berhasil membreakout ya untuk resisten tersebut dan menciptakan harga tertinggi baru atau level tertinggi baru di pagi hari ini. Untuk pagi hari ini indeks dolar berada di level 108.3. Ini adalah harga tertingginya selama 20 tahun terakhir. So, coba kita lihat ya. Kita lihat level 108 ini pada tahun 2002. Misalnya saya buka time frame weekly. Saya perkecil grafiknya, ya sini ya teman-teman lihat. Jadi target kenaikan atau indeks dolar ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, paling tidak sampai ke level ini ya. Saya perbesar lagi biar lebih jelas. Resistennya cukup jelas, ini berada pada tanggal 23 September 2002 ya, di kisaran level 109.9 ya, 109.9. Jadi kalau sekarang level indeks dolar penguatannya di angka 108.3, saya lihat masih akan berlanjut ya. Paling tidak sampai ke level resisten yang terdekatnya ini di kisaran 109.9, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Untuk level tertinggi ya selama tahun 2000 itu ada di kisaran level 120. Ini untuk kisaran tahun 2000. Ya. Namun sebelumnya di bawah tahun 2000 pernah juga ya indeks dolar mencapai level lebih tinggi lagi dari 120 ini. Teman-teman bisa lihat di 1985 indeks dolar level tertingginya dari kisaran 164. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk hari ini ya, indeks dolar sekali lagi range-nya untuk target kenaikan ini ada di kisaran level 109.9. Ya. Ini jadi targetnya ya. Kalau kita lihat secara fundamental tentu ya ada Fed yang berpotensi untuk menaikkan lagi suku bunga Amerika Serikat di akhir bulan Juli ini. Dan ditambah juga data dari non-farm payroll dan ketenaga kerjaan Amerika Serikat hari Jumat kemarin itu dirilis positif, ya itulah yang membuat harga indeks dolar atau level indeks dolar naik sampai ke harga tertingginya saat ini. Ya, kesimpulan untuk hari ini teman-teman, indeks dolar berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk target kenaikannya ada di 109.9, kalau tidak hari ini mungkin besok ya target. Dan untuk support harganya ya level rendah tanggal 8 Juli kemarin di kisaran 106.8, ini adalah level support terdekatnya. Jadi ini ya range-nya untuk pergerakan indeks dolar dalam 1 sampai dengan 2 hari ini. Cenderungan pergerakan harga masih akan naik ya, karena secara tren besar masih uptrend dan juga tren kecil pun juga uptrend ya. Jadi kesimpulan untuk indeks dolar masih strong bullish. Ya, kita lanjut untuk analisa pasangan mata uang ya. Euro USD. Euro USD pagi hari ini berada di kisaran level 1.0020. Ya, ini adalah level terendah juga pada tahun ini, sekaligus juga membreak level terendah pada minggu lalu. Kalau minggu lalu di tanggal 7 Juli ini ada di harga 1.0060 level terendahnya. Namun hari ini mencapai level terendah baru lagi ya. Karena memang kalau kita melihat untuk level kunci di kisaran 1.0350 ini sudah berhasil di breakout pada tanggal 4 Juli kemarin, maka untuk target penurunan saya lihat masih akan cukup jauh ya. Dan kalau kita berkaca pada tahun 2002 juga, jadi level terendah sekarang ini juga sama seperti indeks dolar kemarin tadi ya. Ini berbanding terbalik. Kalau kita lihat euro ini adalah level terendah selama 20 tahun. Dan kalau kita berkaca pada tahun 2002 pada bulan November ya di sini, maka untuk target penurunan dari euro USD ada di kisaran ini ya, di kisaran 0.9860 ya. Kita mengacu pada support harganya di tanggal 25 November 2002. Nah, ini support harga. Sebelumnya ada di kisaran ini ya, 1.0070-an. Namun karena sudah di breakout, maka target penurunan ada di level ini. Dan penurunan yang lebih jauh, kalau teman-teman bisa lihat ya, acuannya pada tahun 2002, sekali lagi ini ada di kisaran 0.9630. Ini yang paling signifikan nanti support harganya. Ya, di sini. 0.9620-an ya, di kisaran ini ya. Ini support yang paling kuat. Dan untuk support terdekat atau target penurunan dalam jangka pendek, saya lihat ada di kisaran 0.9860.
Ini acuannya kita ambil dari tahun 2002 bulan November. Dan balik lagi untuk tahun ini ya. Ya, kalau kita melihat cenderungan ya, terutama di time frame weekly, ini sellernya juga masih dominasi ya. Teman-teman bisa lihat kekuatan seller masih cukup kuat ya, dan di time frame yang lebih kecil di daily pun juga sama. Kemarin bahkan tutupnya di bawah ya, di bawah full, artinya memang masih strong bearish ya untuk pergerakan dari Euro USD ini. Maka sekali lagi target untuk penurunan dalam jangka waktu yang pendek saya lihat masih di kisaran 0.9860. Nah, saya udah buat juga garis downtrend line untuk tren jangka pendeknya. Ini untuk pergerakan harga jelas ya, grafik berada di bawah dari garis downtrend line. Dan kalau kita melihat untuk resisten atau tahanan atas yang cukup signifikan saat ini pada Euro USD ini ada di kisaran ini. 1.0180-an. Ini adalah resistennya atau harga tertinggi pada tanggal 10 Juli kemarin. Tahanan kuatnya di sini ya. So kalau teman-teman untuk rekomendasi trading ya, kalau teman-teman ingin mengikuti tren besar yang kondisinya masih downtrend, maka untuk posisi idealnya adalah posisi sell. Dan kalau kita mengacu pada gelombang tertinggi pada tanggal 10 Juli kemarin, maka untuk resisten atau area sell terbaiknya ada di kisaran 1.0170-an. Ini area sell-nya atau resisten saat ini ya. Dan untuk support harga, nah sekali lagi level 0.9870 adalah target penurunan ya, dalam waktu yang dekat. So, teman-teman kalau mau ambil posisi buy, saran saya lebih baik tunggu di level ini, jangan di harga sekarang. Walaupun kalau kita melihat sekarang adalah harga rendah, namun kalau kita mengacu pada tahun 2002, maka support yang bisa menjadi tahanan bawah saat ini adalah di level 0.9860-an. Jadi teman-teman bisa ambil buy di level ini saja. Wait and see dulu untuk saat ini ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy. Tapi kalau mau ngikutin tren besar, silakan tunggu pergerakan harga retrace ya. Selamat pagi juga Bu Agustin Medekawati ya. Untuk analisa gold nanti di akhir kita akan analisa. Begitu ya untuk euro. Teman-teman, kesimpulan sekali lagi untuk euro secara tren masih turun, resisten ada di 1.0180 dan untuk support harga ada di kisaran 0.9880. Posisi ideal adalah posisi sell ya. Ya, sekarang kita ke pair selanjutnya untuk GBP USD. GBP USD pagi hari ini berada di level terendah juga untuk tahun ini, terendah baru bahkan, yang di kisaran 1.1870. Dan kalau kita melihat dari beberapa hari yang lalu, memang level support sebelumnya ada di kisaran 1.1870-an ya. Jadi harga sekarang adalah level support di dalam beberapa hari terakhir. Dan kalau kita melihat secara tren ya, jelas bahwa GBP USD masih berada di bawah garis downtrend line, baik tren besarnya ini garis biru yang saya transparankan ini, sekaligus juga tren kecilnya, artinya untuk pergerakan dari sterling ini sama seperti euro tadi ya, masih strong bearish ya. Dimana kalau untuk saat ini memang tahanan bawahnya atau support harganya berada di kisaran harga terendah beberapa waktu yang lalu ya, di kisaran 1.1860-an, udah mendekati nih. Tapi kalau sudah berhasil di breakout lagi, saya lihat kemungkinan besar untuk target selanjutnya ini ada di kisaran ya, kita lihat dulu untuk grafik di tahun 2020, karena memang kita masih punya acuan di tahun 2020 ya. Untuk gelombang terendahnya yang paling kuat adalah di tanggal 23 Maret kisaran 1.1420. Ini target penurunan yang kalau saya lihat yang paling signifikan. Namun kalau untuk hari ini coba kita flashback dulu di time frame daily. Time frame daily, oke, di sini ya udah kelihatan nih. Sebentar saya perbesar. Ya, sebelum mencapai level 1.1420 saya lihat ada di kisaran ini ya, teman-teman ya. Ini support paling dekat, bukan support yang paling signifikan, support yang paling dekat. Ya, di kisaran ini. Sorry.
ini ya. Ya, kita mengacu pada tanggal 24 Maret. Ini support terdekatnya untuk sterling. Jika level terendah saat ini, support harganya saat ini berhasil di breakout. Mungkin data besok terkait dengan PDB, produk domestik bruto di Inggris, akan mempengaruhi pergerakan dari sterling. Ya, sekali lagi, jika datanya memang positif, mungkin akan ada retrace untuk pergerakan dari sterling ini ya. Namun jika datanya ternyata buruk, saya lihat kemungkinan penurunan bisa ke level tersebut. 1.1640 adalah support selanjutnya jika support sekali lagi di 1.1860, level sekarang berhasil di breakout. Untuk resisten, teman-teman bisa mengacu pada garis downtrend line ya. Kita ambil dari gelombang tertinggi tanggal 27 Juni, kemudian tanggal 4 Juli dan juga tanggal 8 Juli. Artinya untuk resisten terdekat saat ini ada di kisaran 1.1960-an ya. Ini adalah resisten ya. Kalau memang pergerakan harga masih berada konsisten di bawah garis downtrend line ini, maka jelas trennya masih akan turun. Namun jika nanti berhasil di breakout, maka untuk tren jangka pendek berpotensi untuk retrace ke level resisten yang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah resistennya untuk saat ini 1.1960-an sekali lagi, dan untuk support harganya saya bisa lihat di kisaran 1.1640 ya sebagai support selanjutnya jika level 1.1860 berhasil di breakout. Gitu ya untuk sterling. Oh ya, untuk teman-teman nanti yang ingin request ataupun ingin bertanya, silakan nanti dibuka mikrofon ya di akhir pertanyaan, ataupun nanti teman-teman bisa ketik di kolom chat untuk analisa pair yang lainnya. Baik, lanjut ya, kita ke USD-Yen. Yes, USD-Yen pagi hari ini di level 137.1. Kalau kita ngelihat memang untuk level tertingginya kemarin ya sempat naik sampai ke kisaran 137.7. Ini adalah rate tertingginya juga sama selama 20 tahun terakhir. Dan setelah membreakout level resisten penting di 136.6 kemarin, ya jelas bahwa sekarang untuk yen ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Bahkan support harganya ya jelas di level ini ya, level resisten kemarin yang sudah berfungsi menjadi support harga, berubah fungsi. So, kalau kita mengacu pada tahun 2002 juga, teman-teman, untuk target kenaikan selanjutnya pada pair USD-Yen ini ada di kisaran 138.2. Ya. Saya flashback lagi ke time frame yang lebih besar, weekly ya. Saya coba lihat tahun 2002 untuk resistennya, karena kalau kita mengacu pada tahun ini, atau di atas tahun 2010, itu nggak ada lagi resisten sebagai acuan resistennya ya. Jadi kita harus flashback ke jangka waktu yang lebih jauh. Iya. Ini ya. Perbesar. Yes, biar lebih jelas di sini ya. Yes, ini ya. Jadi untuk resisten yang terdekat 138.2 ini adalah harga tertinggi pada bukan 20 tahun terakhir tapi 24 tahun terakhir ya. Harga tertinggi di tahun 98 ya. Tepatnya pada tanggal 7 September. Nah, di sini teman-teman 138 ya. Namun untuk rate tertinggi untuk USD Yen ini adalah di kisaran 147 ya, yang terjadi pada tahun 98 juga. So, sekali lagi untuk target kenaikan yang paling dekat resistennya adalah di kisaran 138.2. Jadi untuk saat ini kesimpulannya untuk yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan karena dipengaruhi oleh penguatan dolar ya, yang target harganya saya lihat untuk jangka pendek adalah 138.2. Dan untuk support harga ya, sekali lagi 136.6. 136.6 adalah support harga saat ini. So, kalau teman-teman ingin mengambil posisi untuk pair USD Yen ini, teman-teman bisa tunggu pergerakan harga retrace ya
atau terkoreksi lagi di kisaran 136.6 level support terdekatnya, teman-teman bisa ambil posisi buy, ngikutin tren besar. Tapi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya tunggu aja di level yang lebih tinggi lagi di 138.2 ya. Karena sekali lagi tren dari yen masih naik ya. Jadi posisi idealnya adalah posisi sell. Posisi buy ya. Ya, begitu ya untuk USD yen. Kita lanjut ke analisa komoditi. Ya, selamat pagi Pak Dodi Ismail. Untuk analisa gold habis oil ini ya. Nanti yang terakhir, pair yang terakhir. Ya. Untuk minyak mentah pagi hari ini berada di harga $102 per barrel ya. Kalau kita gambarkan pola yang kemarin juga sudah kita bentuk adalah pola falling wedge ya. Segitiga yang turun. Ya, ini mengacu pada harga tertinggi pada 14 Juni, kemudian harga tertinggi 28 Juni, kemudian juga tanggal 4 Juli ya. Kita kalau tarik garis menjadi garis resisten dari downtrend line, dan untuk support harganya kita tarik dari gelombang terendah 1 Juni, kemudian 22 Juni, dan yang terakhir adalah di tanggal 6 Juli kemarin. Jelas kalau kita tarik garis ini membentuk pola falling wedge ya. Dan sekarang pergerakan harga tertahan pada gelombang rendah atau support harga pada tanggal 1 Juli. Jadi 104 adalah tahanan terdekat untuk harga minyak saat ini. Dan kalau kita mengacu pada garis downtrend line pada resistennya, maka 104 sampai 105 ini adalah area tahanan atas ya untuk pergerakan harga minyak. Dan kalau kita mengacu pada pola ini ya jelas bahwa tren dari minyak kondisinya downtrend. So, kesimpulan untuk harga minyak, teman-teman, ini masih berpotensi untuk bermain di kisaran level 104 ya sebagai resisten harga, dan kecenderungan pergerakan harganya mungkin akan terkoreksi jika memang pola dari falling wedge ini masih valid. Teman-teman bisa ambil posisi sell selagi pergerakan harga masih berada di bawah 104 ya, 104 ST-nya. Boleh ambil posisi sell. Dan untuk manajemen risiko, ya teman-teman bisa mengacu pada garis downtrend line resisten ini, artinya stop loss-nya harus teman-teman atur di atas dari garis downtrend line tersebut untuk posisi sell ya. Dan untuk posisi buy, karena tren masih turun, jadi saran saya teman-teman bisa tunggu lagi pergerakan harga turun ya. Kalau kita melihat untuk support saat ini ada di kisaran ya, untuk support terdekat tentu harga kemarin ya di kisaran harga 100. Namun kalau saya mengacu pada tanggal 6 Juli yang menjadi gelombang terendah pada tanggal 6 Juli, ini untuk supportnya ada di 96 ya. Untuk support harga minyak. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, saran saya tunggu di kisaran harga ini. Dan pola dari falling wedge ini teman-teman bisa screenshot atau bisa teman-teman gambarkan juga pada MetaTrader-nya sebagai acuan ya. Jadi ketika harga berada di support harganya nanti, dan kalau ada reaksi dari buyer, teman-teman bisa masuk posisi buy. Sama juga ketika pergerakan harga berada di area resisten pada garis downtrend ini, teman-teman juga masih bisa ambil posisi sell ya jika muncul konfirmasi dari seller. Yes, konfirmasi seller seperti apa? Teman-teman bisa lihat volume candlestick berwarna merah atau candlestick iris yang dominan. Itu artinya konfirmasi dari seller bahwa di area resisten banyak supply ya. Jadi teman-teman juga bisa masuk di situ ya. Yes, itu ya untuk minyak mentah. Dan pair yang terakhir, kita coba analisa SAU/USD atau harga emas. Oke. Pagi hari ini cukup fluktuatif ya. Pergerakan harga emas tadi pagi sempat turun sampai ke level 1722 ya, kurang lebih ya 22 di harga terendahnya tadi pagi, dan naik lagi ya, sempat naik juga sampai ke level 1744 ya. Kalau kita melihat dari kondisi grafik ya teman-teman, memang untuk pergerakan harga emas ini masih cenderung untuk turun ya. Secara fundamental tentu The Fed yang agresif ya menaikkan suku bunga yang membuat harga emas ini tertekan sampai dengan harga terendahnya untuk tahun ini.
Nah, kalau kita melihat untuk support harga, teman-teman ya, di 17.20-an ini kemarin juga sudah kita gambarkan bahwa support tersebut mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 30 September 2021. Jadi untuk saat ini memang tahanan bawah atau area support yang paling signifikan untuk emas adalah di kisaran 17.21. Jadi jika pergerakan harga masih tertahan di atas level tersebut, ada potensi untuk pullback ke atas ya. Karena sekali lagi ini adalah tahanan yang paling signifikan. Namun kalau kita mengacu pada tren, garis downtrend-nya sudah jelas bahwa memang pergerakan harga emas ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. So kita lihat ya, apakah nanti akan ada retrace untuk pergerakan harga emas ya. Ya, untuk acuan resisten terdekat kita bisa ambil di harga tertinggi pada tanggal 8 Juli kemarin di kisaran ini ya, 1753 adalah resisten terdekat untuk harga emas ya. Artinya jika memang resisten ini belum berhasil dilewati, maka pergerakan harga emas masih akan berpotensi turun ya. Mungkin ke level 17 bawah. Bisa lebih rendah lagi kalau saya lihat ya. Jika sekali lagi level 17.20 sebagai key levelnya ini berhasil di breakout. Ya, artinya bisa lewat level 1.700-an. Kita lihat dulu untuk saat ini. Sekali lagi untuk 1.353 adalah resisten terdekat. Ya, jika level ini belum berhasil lewati, maka pergerakan harga masih turun. Kalau level ini berhasil di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan harga emas retrace ke level resisten yang lebih tinggi. Kalau kita melihat untuk resisten yang paling signifikan itu adalah di kisaran 1785 ya. 1785 ini mengacu pada garis downtrend line pada tren besarnya, ditambah juga support harga ya. Pada beberapa waktu yang lalu ini sudah ada 4 support harga ya sebelumnya ini yang berhasil di breakout. Artinya di kisaran ini 1785 adalah resisten paling kuat untuk emas saat ini ya. So kita lihat ya untuk hari ini data Amerika Serikat masih minim ya, kemungkinan besar pergerakan harga emas ini akan bermain pada level yang sempit ya. Sekali lagi 17.22 sebagai support harganya, artinya selagi pergerakan harga masih di atas 17.22 teman-teman masih boleh ambil posisi buy ya. Tapi kalau sudah di breakout teman-teman harus pasang manajemen resiko. Masih boleh buy nih untuk pergerakan harga di atas 17.22 ya. Kita acuannya pada sekali lagi bulan September 2021 ya di sini. Lagi pergerakan harga masih berada di atas level 17.22 ini masih boleh buy. Artinya stop loss ya harus di kisaran 17.15. Itu maksimal stop loss untuk posisi buy. Dan untuk posisi sell ada 2 skenario, sekali lagi 17.53 sebagai resisten pertama, teman-teman bisa sell di dekat area tersebut ya, atau di level yang lebih tinggi di 17.85. Oke ya, sekali lagi untuk pergerakan harga emas masuk ke fase konsolidasi di area support harga. Namun kecenderungannya karena memang tren besarnya turun, maka untuk posisi idealnya adalah posisi sell ya saat ini. Ya, saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan baik dari Zoom, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir. Di sini ada Pak Yogi, ada Pak Chen Franco, kemudian Pak Joni, ada Bu Eka juga yang sudah hadir. Kemudian ada Bu Nike ya. Kemudian ada Huawei, mungkin next kalau gabung pakai nama ya Pak ya. Kemudian ada Bu Jasmi dan Pak Krisna, ada Bu Lucy juga, ada Pak Rudi, ada Bu Tiara, ada Pak Edi, kemudian ada Bu Marcella ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya atau diketik di kolom chat. Bisa Nasdaq Pak? Oke, Pak Chen Franco ya? Iya. Baik, Nasdaq. Kita coba lihat ya untuk Nasdaq. Yes, pagi hari ini Nasdaq
11.860 ya Pak ya? Ya. Ya, coba kita lihat ya. Sebentar. Ini lebih jelas ya. Oke. Di beberapa hari yang lalu, ini saya udah gambar pola. Polanya juga kurang lebih sama ya, falling wedge, sama seperti pola minyak tadi. Dan di tanggal 7 Juli kemarin, ini berhasil breakout ya. Berhasil breakout sampai ke level tertingginya. Ini kalau kita lihat di level 12.170-an. Tertahan ya pada resisten 26 Juni kemarin. Dan ya kalau kita mengacu pada garis downtrend yang sudah breakout, maka ada potensi ya untuk Nasdaq ini Pak, ini melanjutkan kenaikan, namun akan ada retrace. Nah, kita cari ya retrace-nya di mana. Coba kita lihat untuk gelombang terendahnya ini, kita bisa ambil acuan di sini 16 Juni ini, level 11 ribuan ini. Jadi gelombang terendah pertama, kemudian gelombang terendah kedua ada di 11.359. Kalau kita tarik garis seperti ini, ya, artinya ada potensi untuk Nasdaq. Ya, saya hapus ya biar nggak bingung. Ya, terkoreksi untuk hari ini Pak, sampai ke level ini ya, kisaran 11.600-an. Ini untuk support terdekat. Nah, jika pergerakan harga masih bisa berada atau bermain di atas level ini, garis uptrend line ini, maka ada potensi untuk pergerakan Nasdaq bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jelas untuk saat ini resistennya adalah di 12.200-an saat ini ya. Namun jika sekali lagi pergerakan harga masih berada di atas garis uptrend line ini sebagai tren kecilnya, ini tren kecil Pak ya, kalau tren besarnya jelas masih turun, tren kecilnya, maka ada potensi untuk pergerakan Nasdaq naik ke level yang lebih tinggi, mungkin ke 12.800-an. Untuk saat ini Nasdaq masih berpotensi untuk terkoreksi di time frame yang kecil atau di tren kecilnya. Sekali lagi 11.500 support harganya. Kita lihat nanti pergerakan harga Pak, jika memang masih berada di atas garis uptrend line ini, Bapak bisa gambar garis uptrend line pada metatradernya sebagai acuan, maka ada potensi untuk pergerakan Nasdaq naik ke gelombang-gelombang yang lebih tinggi atau resisten yang lebih tinggi. Seperti itu Pak Chen. Baik, terima kasih Pak Chen, semoga membantu ya. Mungkin teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk analisa pagi hari ini di program Morning Talk, saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Paling tidak bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Oke, teman, pesan dari saya seperti biasa, ya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi pada Morning Talk selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Pak.